izinkan kami untuk mewakili rekan-rekan kami yang masih berada di luar maupun tidak hadir di sini yang mengadakan aksi di daerah-daerahnya masing-masing. Dari itu kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutan dari teman-teman honorer se-Indonesia. Yang kami rangkum hanya 5. Izin sebentar. Boleh diperkenalkan siapa yang bicara, ketua aliansi? Ketua aliansi saya Faisal Mahardika. Faisal Mahardika. Saya dari Madura, Pak. Tapi saya sekarang Indonesia, Pak, karena saya mewakili seluruh Indonesia dalam kapasitas honorer, Pak. Izinkan saya menyampaikan, Ibu, untuk ada 5 poin tuntutan kami, yaitu yang pertama, menuntut hak para R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu dan menolak menjadi P3K paruh waktu. Yang kedua, meminta kepastian kapan terrealisasinya tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi penuh waktu. Yang ketiga, yaitu meminta pemerintah pusat membuatkan peraturan presiden tentang pengangkatan seluruh honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Yang keempat, moratorium honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Jadi harapan kami selama kami R2 dan R3 ini belum diangkat menjadi penuh waktu, pemerintah jangan dulu membuka CPNS, jangan dulu membuka P3K karena kami ini masih dalam janji-janji saja begitu. Jadi saya berharap sebelum kami ini diangkat menjadi penuh waktu, kami berharap jangan dibuka terlebih dahulu, yaitu tes P3K ataupun CPNS. Dan yang terakhir, menyerahkan anggaran kepegawaian kepada pusat. Karena kami ini selalu dibenturkan dengan keterbatasan belanja pegawai, keterbatasan belanja pegawai. Dan di sini saya memohon pemerintah dan juga DPR untuk bisa memberikan suatu wewenang atau memberi tambahan untuk daerah itu bisa menganggarkan untuk belanja pegawai atau mungkin langsung eksekusi oleh pemerintah pusat untuk anggaran belanja dari pegawai ini, sehingga kami tidak selalu ketika teman-teman ini aksi di daerah itu terbentur dengan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami dibatasi oleh undang-undang 30% belanja pegawai. Sedangkan teman-teman ini yang berada di sini semuanya sudah pernah aksi di daerah masing-masing, sehingga karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, teman-teman beralih ke pusat. Karena pusat harus mengeksekusi ini, pusat harus memperhatikan ini, bagaimana nasib kami ini para honorer. Karena honorer yang sekarang ini ada, di sini ada salah satu contoh rekan kita dari Aceh. Dia membawa bayi yang masih umuran hanya 1 tahun. Dari Aceh dia terbang untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan. Dari Aceh itu tidak murah, sedangkan honor kami hanya 300, 400. Tapi karena keinginannya yang besar, teman-teman datang dari beberapa daerah. Izinkan saya untuk menyampaikan juga bahwasanya banyak hal-hal yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi di daerah terkait perekrutan. Di sini kami membawa itu 2 bendel, 2 ring itu kami memfasilitasi teman-teman yang hadir di sini ataupun tidak hadir di sini bisa mengirimkan file itu, dan itu adalah kejadian-kejadian di setiap daerah itu kami rangkum jadi satu karena kami paham teman-teman kita tidak bisa masuk semua di sini, makanya kami fasilitasi. Ini adalah temuan-temuan di daerah untuk memperkuat bahwasanya di daerah itu ada masalah dalam hal perekrutan, itu bermasalah di daerah itu. Jadi itu perlu diperbaiki, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diperbaiki di daerah itu bermasalah. Kalau tidak ada bermasalah di daerah, tidak mungkin kita semua satu Indonesia ada di sini. Maka dari itu, mari kita
bersama-sama pikirkan Bapak dan Ibu sekalian ini yang terhormat untuk bagaimana nasib kita ke depannya. Jangan dengan janji-janji. Kita sementara ini aman di paruh waktu. Tapi kapan kita menjadi penuh waktu? Itu yang paling penting. Jadi kepastian itu kami menginginkan ada kepastian ataupun berupa undang-undang. Sama halnya seperti di 2024, di akhir 2024 tidak ada lagi honorer. Dan seperti itu. Buatkanlah undang-undang kami. Di akhir 2025 tidak ada lagi R2 dan R3. Semuanya menjadi penuh waktu. Sehingga daerah juga berpikir, jangan dulu membuka formasi P3K maupun CPNS, selesaikan dulu kami. Kami ini yang menunggu bukan 1 tahun 2 tahun. Kami ini 20 tahun. Ada yang kurang 1 tahun itu sudah pensiun. Tapi apa? Masih saja teman-teman ini banyak yang pensiun tanpa mendapatkan status yang pas. Sehingga ketika dia sudah masa pensiun tidak ada penghargaan dari bangsa dan negara ini. Padahal teman-teman ini berjuang untuk bangsa dan negara ini dengan gaji yang kadang 3 bulan sekali dibayar. Kalau 3 bulan sekali, kita tidak pernah unjuk rasa berpuluh-puluh tahun ini, Bu. Tidak pernah kita unjuk rasa berpuluh-puluh tahun walaupun digaji 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, tidak pernah unjuk rasa. Cuma utang di warung di beras, Bu. Begitu. Jadi, mari kita perhatikan bersama. Kami meminta kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini, sampaikanlah kapan kepastian kita. Kami siap menunggu, tapi dengan menunggu yang pasti. Gitu loh. Harus ada kepastian kita menunggu kapan itu. Kapan harinya, kapan bulannya, dan kapan tahunnya. Tapi teman-teman menghendaki jangan sampai lebih dari 2025. Kita harus selesai ini, R2 dan R3 harus selesai menjadi penuh waktu. Itu. Karena kami sudah bosan menunggu. Dulu kami pernah mendapatkan status P2 dan P3. Setelah mendaftarkan menjadi P3K, prioritas 2 dan 3 tidak dipakai. Sama saja hilang itu status. Nanti saya khawatir juga R2 dan R3 ini juga hilang. Jadi percuma kita ditandai dengan R2 dan R3, tapi dan akhirnya kita dilupakan seperti itu. Mungkin bisa ditambahi oleh rekan saya dan Kucai. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Perkenalkan, nama saya Sandrodi atau biasa dipanggil Kucega. Saya boleh nyebutin nama daerahnya ya? Nasionalnya ya. Baik, kalau Ketum tadi sudah menyebutkan, saya dari Aliansi Forum Honorer Indonesia. Pada hari ini kami bersama dengan 20.000 massa yang di bawah itu datang dari berbagai daerah itu. Ada dari Makassar, Sulawesi, dari Aceh, dari Jambi, dari Lampung, dari Kalimantan, dari Sumatera, Pariaman, dari Sumatera Utara, dari Banten. Ini berkumpul semuanya. Mereka nggak punya ongkos, tapi dibela-belain datang ke Jakarta, ingin menyuarakan satu saja, yaitu penuh waktu. Dalam proses perjalanan ini, Ibu, kami ini terkatung-katung. Kami ini mau dijadikan apa? Kalau kami bekerja maksimal, ya saya bekerja maksimal untuk pemerintah kami di daerah masing-masing. Akan tetapi, ini kami sangat miris ketika kok kami tidak sama dengan yang lainnya. Nasib kami. Padahal di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 jelas tentang ASN itu ada 2, Pak. Mungkin Bapak yang lebih tahu, karena undang-undang itu Ibu Bapak yang buat. Ada P3K dan ASN atau PNS. Nah, dari perjalanan itu, Ibu, ini ada yang menjadi terobosan yang bikin kami gembira bahwa
kami yang tenaga honorer seluruh Indonesia yang sudah masuk database portal BKN, Badan Kepegawaian Negara, itu harus lulus, Bu. Sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, itu Desember tahun 2024 harus sudah tuntas menjadi P3K. P3K ini tidak ada paruh waktu. P3K. Kami ini bangga sebenarnya, Bu. Bangga mengabdi kepada negara. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, tapi ternyata mereka diparuh-waktukan. Andai negara ini bisa lebih besar, saya yakin negara akan lebih melihat, memperhatikan bahwa banyak anak-anaknya yang hari ini tengah berjuang di jalan raya sana itu ingin lebih disejahterakan, lebih ditingkatkan status sosial menjadi P3K penuh waktu. Itu satu, Ibu. Yang kedua, kalau melihat dasar dari Kepmen Pan RB tahun 2025 antara nomor 15 dan 16, ini kami masih bisa, tolong dibaca deh. Itu daerah kita itu banyak yang penggajiannya 30% nggak maksimal, Ibu. Iya, kalau yang daerah lain yang mencukupi 30% untuk penggajian, ya, honorarium atau kepegawaian dan sebagainya. Ini kayak Aceh 250.000 gajinya, jajaran daerah lain ada yang 300.000. Bu, tolong diperhatikan. Karena walaupun bagaimana, kami yakin, Bu, kami yakin yang bawah ini menunggu Ibu nanti untuk menyampaikan apa yang menjadi satu jawaban kami yang kita dengarkan, yaitu penuh waktu. Mohon izin, Pak Ketua Umum, mungkin ada beberapa poin yang mungkin kita akan sampaikan nanti. Ada 5 poin tuntutan kami, dan itu mohon untuk dimasukkan ke dalam salah satu catatan atau kajian dari ibu-ibu dan bapak pimpinan di DPR RI. Mengingat ini saya melihat ada revisi undang-undang ASN. Tolong masukkan P3K. Syukur-syukur nanti P3K penuh waktu itu menjadi ASN. Negara ini negara besar. Negara ini dikelola oleh kekayaan yang sangat luar biasa. Tolong, kalau kami turun ke sini, rasanya malu nggak kira-kira? Ya, kalau sudah menuntut dan sebagainya, saya yakin Bapak Ibu itu lebih memperhatikan apa yang menjadi harapan kami. Harapan kami, cita-cita kami, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu menunggu Ibu. Menunggu perjuangan kami hari ini. Ingin semuanya menjadi P3K penuh waktu. Itu mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman. Silakan, kita akan kawal terus dengan Pak Ketua Umum Aliansi. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI dan seluruh anggota DPR RI yang hadir pada kesempatan hari ini, dan teman-teman seperjuangan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Agus Hermawan. Saya bergabung di Aliansi Honorer Indonesia. Pada kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan bahwa pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sudah jelas mengatakan yang terdaftar di pangkalan non-ASN pada tahun 2022 wajib diangkat menjadi P3K. Kalau undang-undang sudah mengatakan, berarti itu adalah tugas bersama.
itu adalah kita jalanin. Itu kalau kepres Perda mungkin Pak, ini undang-undang yang mengatakan. Di undang-undang itu jelas mengatakan bahwa gaji dan kesejahteraannya sama dengan PNS, tapi mungkin tidak mendapatkan uang pensiun. Tapi kenyataannya hari ini kami dilema. Kami sudah mengikuti ujian, sudah terdaftar di Pangkalan dan ASN. Kami ikuti semua instruksi dari pusat maupun daerah. Tetapi kami dibuat gaduh, kami dibuat dilema dengan terbitnya Kemenpan nomor 16 tahun 2025. Di situ ada namanya P3K paruh waktu. Dan saya menilai P3 paruh waktu ini adalah produk Kemenpan RB gagal produk. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami para honorer ini ingin diangkat menjadi ASN itu, di samping kami mendapatkan status kami yang kami juga ingin kesejahteraan kami membaik, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, dari seluruh Indonesia ini ada guru, nakes, tendik, teknis yang gajinya jauh dari kata layak, Bapak Ibu. 200.000, 300.000, di mana mereka bisa memproyekkan pendidikan yang baik untuk anaknya? Bagaimana dia bisa memberikan makanan bergizi yang sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo itu? Sedangkan gajinya kurang untuk bayar rumah, bayar lampu aja kurang, Pak. Bagaimana dia memberikan makan bergizi untuk anak-anaknya? Inilah mirisnya kita saat ini. Jadi Kemenpan RB ini, Bapak Ibu sekalian, mengeluarkan nomor 16 tahun 2025 di pasal ke-19 di situ mengatakan P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan honorium yang diterima. Jadi kalau sesuai dengan honorium yang diterima Bapak Ibu, bahwa kesejahteraan kami sama aja Bapak Ibu. Yang 200 tetap gajinya 200.000, 300.000 tetap gajinya 300.000. Bahwa tidak ada kesejahteraan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ dikatakan bahwa atau sesuai dengan gaji UMP. Kalau UMP kenapa lagi kami diangkat paruh waktu penuh waktu aja? Karena gaji pokok dengan UMP, besaran gaji pokok P3K itu dengan UMP, kadang-kadang besar UMP daripada gaji pokok jadi pegawai negeri atau P3K. Kan gitu. Yang kedua, di sini dikatakan di diktum ini, dikatakan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu ke penuh waktu itu tidak ada waktu yang menunjukkan kapan mereka. Paruh waktunya itu sampai kapan? Di situ nggak berani Kemenpan mengeluarkan itu. Sampai keuangan membaik, sampai kapan Bapak Ibu? Isu tenaga honorer non ASN ini Pak sudah 2 tahun yang lalu sampai hari ini nggak selesai Pak. Isunya dibuat regulasi berubah, regulasi diadu dengan regulasi. Nggak berubah-ubah. Kalau tidak ada waktu yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, ya udah Pak. Yang 2 tahun, yang 3 tahun lagi pensiun itu udah selesai Pak. Berarti tidak ada penghargaan bagi mereka yang bekerja sampai 30 tahun, membantu dunia pendidikan, membantu dunia kesehatan, membantu dunia teknis dan tendik. Tidak ada Pak. Setelah itu di sini mengatakan juga pengangkatan atau pengusulan paruh waktu ke penuh waktu itu ditunjuk oleh PPK. Bayangkan Pak, PPK di sini. PPK itu adalah Panserda atau gubernur setempat Bapak Ibu. Bahwa nanti kalau ini diangkat paruh waktu ke penuh waktu atas putusan gubernur atau BKD atau sebagian pemerintah daerah, muncullah oknum-oknum nanti yang tidak bertanggung jawab Bapak Ibu. Terjadilah K3. K3 jadinya. Keluarga, kerabat, dan gitu. Muncul itu pasti Bapak Ibu. Maka dari itu, dan paruh waktu ini sudah saya tanyakan dengan Kemenpan RB. Dulu Abah Deputi SDM itu mengatakan paruh waktu ini kerjanya 4 jam Bapak Ibu.
4 jam aja katanya, selebihnya bisa kerja di luar, katanya gitu kan, kerja di luar. Tapi saya tanya ke Menpan-RB kemarin, mana? Saya bilang aturan 4 jam itu, akhirnya Kemenpan-RB mengatakan seperti ini, oh Pak, waktunya itu disesuaikan dengan pemerintah daerah. Disesuaikan dengan pemerintah daerah. Berarti kan nggak sesuai Kemenpan-RB ini membuat kebijakan. Dan sampai hari ini PP turunan undang-undang ASN itu sampai hari ini nggak ada Pak. Dijanjikan di bulan April katanya. Enggak. Di bulan 6 enggak juga. Di bulan 12 enggak. Sampai undang-undang itu batasnya 24 Desember itu enggak ada sampai hari ini. Undang-undang ini kemana tidak dijalankan. Kalau undang-undang tidak dijalankan, amal undang-undang apa? Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian, dengan kerendahan hati Bapak Ibu sekalian, kami memohon dari para honorer ini, terutama dari yang sudah tua-tua, yang mau pensiun, umurnya 2 tahun lagi pensiun, Bapak Ibu, yang dulu gadis, sekarang sudah jadi jadul, mungkin, yang dulunya punya anak, sekarang lagi cucu, Bapak Ibu. Jangan beli untuk makan anaknya, mungkin untuk cucunya, Bapak Ibu. Untuk istri saja kurang, Bapak Ibu. Dia sama-sama menjalankan tugas negara. Walaupun dia mungkin berpendidik di pendidikan, di kesehatan, mungkin. Gitu. Jadi saya harap P3 paruh waktu ini tidak diterbitkan atau digagalkan. Karena memang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan sebagai tenaga honorer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah cukup dari Ibu dan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Pimpinan, saya dari Aliansi Honorer Seluruh Indonesia. Saya tiba dari Makassar pada hari Sabtu malam untuk berada di sini menyampaikan aspirasi seluruh tenaga honorer yang kini menjadi kode R3 dan R2 tanpa kode L. R3 dan R2 itu adalah kami tenaga honorer yang telah masuk database BKN pada tahun 2022. Pada saat itu pendataan tahun 2022, kami masuk database. Kemudian karena ada undang-undang terbit, maka kami diadakan pengangkatan bahwa tidak ada lagi tenaga honorer. Maka dilakukanlah tes ASN P3K tahap 1. Pada saat itu muncul formasi. Sebulan sebelum kami mendaftar tes, formasi telah muncul dan hasil yang terlihat adalah sangat jauh dari ekspektasi kami. Formasi yang disediakan untuk kami, Ibu, hanya 20% dari kami yang berada di daerah. Walhasil kami saling menutup dan kami saling mengambil formasi, perebutan formasi. Akhirnya setelah pengumuman, tinggallah kami R3, R2 yang masuk database BKN namun tidak mendapatkan kode L, tidak lulus. Dan di akun saya, Ibu, pada saat pertama kali itu mengatakan Anda tidak lulus. Mohon maaf. Namun setelah seminggu kemudian, saya membuka akun ternyata berubah. Bahasanya mengatakan bahwa Anda belum mendapatkan formasi. Jadi intinya di sini ternyata masalah formasi. Baik, jika formasi kami terus dibatasi, kemudian dibuka pintu lain
untuk terus pengangkatan yang baru, maka R3 dan R2 tidak akan selesai, Ibu. Tidak akan selesai. Formasi yang diserahkan ke daerah itu kami mendapatkannya dengan cara yang sangat miris, Ibu. Formasinya sangat sedikit. Kami saling berebutan formasi, bahkan disiapkanlah formasi tamatan SMU lebih banyak. Oke, tamatan SMU lebih banyak mungkin untuk memikirkan bahwa tenaga honorer ini banyak yang tamatan SMU. Maka disiapkan tamatan SMU yang lebih banyak, akhirnya tamatan S1 turun, berebut memasuki menerobos formasi tamatan SMA. Ketinggalan kami yang tamatan SMA. Jadi setelah ada pengumuman kelulusan, kami merasa di mana keadilan buat kami. Kami sama-sama bekerja, bahkan banyak yang masanya lebih lama. Jika terus berpatokan pada formasi daerah, kami meminta, bahkan memohon kepada Ibu, chef kami, Ibu, chef kami R2, R3, tanpa kode L di tahap 1, chef kami, Ibu, jangan serahkan kami ke daerah sebelum kami lenyap tanpa sepengetahuan Ibu yang terhormat. Chef kami, Ibu, database BKN yang sudah bertahun-tahun, yang memiliki harapan begitu tinggi atas undang-undang yang terbit bahwa kalian semua akan diangkat. Tapi pada kenyataannya daerah memberikan kami formasi, dan formasi itu sangat sedikit. Entahlah wawalan formasi yang masuk seperti apa, yang jelas kami begitu banyak yang tertinggal, Ibu. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, Ibu pimpinan, yang terhormat Bapak dan Ibu anggota DPR RI yang kami banggakan. Sedikit saya tambahkan ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Saudi Abdi, saya bergabung di Honorer Aliansi Honorer Seluruh Indonesia. Jadi yang perlu saya tambahkan di sini itu, kami ini merasa dianaktirikan. Kenapa? Kalau kita mengacu kepada hasil kompetensi, saya rasa kami yang R2, R3 ini nilai kami tidak begitu rendah. Kami rata-rata 400 ke atas nilai kompetensi kami. Nah, di sini kami kebingungan, Bapak Ibu. Permasalahannya apa? Oh, ternyata hanya formasi. Jadi saya tidak panjang lebar, Bapak Ibu. Intinya kami atas nama Aliansi Honorer Seluruh Indonesia meminta mencabut Kemenpan nomor 16 tahun 2025 tentang paruh waktu. Kami menolak itu paruh waktu karena kami merasa dianaktirikan di sini. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dulu. Recording in progress. Ya, sedikit. Juga menegaskan ini kita yang di gelombang 1 ini adalah berstatus R2 dan R3. Ini belum terselesaikan, Ibu dan Bapak sekalian yang terhormat. Tapi kenapa pemerintah masih membuka gelombang kedua? Itu perlu perlu dipertanyakan. Pemerintah belum sanggup untuk memperjelas status kami. Kenapa harus membuka gelombang kedua? Jangan sampai nanti kita ini nanti yang mau pensiun ini karena yang di gelombang dengan anak yang baru itu gelombang kedua. Karena gelombang kedua itu berisi dengan masa pengabdian yang hanya sedikit. Sedang kami yang R2 dan R3 hampir rata-rata 10 tahun ke atas, bahkan 20 tahun. Itu yang terpenting. Jadi kami meminta
jangan sampai karena ini belum terjadi ujiannya untuk dihentikan sementara ujian gelombang 2 P3K maupun CPNS tidak ada lagi. Sebelum kami R2 dan R3 ini tahap 1 yang berstatus R2 dan R3 ini bisa diangkat menjadi penuh waktu. Karena ini lucu pemerintah, bilang tidak Jadi cukup pimpinan jumlahnya berapa? 1,7 juta. 1,7. Jadi, maka kami berpikir ini sangat lucu, tidak punya anggaran tapi masih mengangkat lagi, diangkat lagi, begitu dibuka lagi. Selesaikan dulu kami. Begitu loh. Jadi kami meminta untuk yang di gelombang kedua untuk tidak dilanjutkan. Terima kasih. Bu, terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Abdullah dari Sumatera Selatan. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu dan rekan-rekan saya di sini. Saya ingin menambahkan dari teman-teman bahwasanya penerimaan P3K yang sekarang ini kacau balau. Kalau menurut kami kacau balau, kenapa? Tidak ada pertimbangan. Kenapa di sini tidak, dan sudah pernah disampaikan juga, tidak ada pertimbangan usia, tidak ada pertimbangan waktu. Jujur Pak, kami yang tua-tua ini malu kami Pak. Murid kami sudah ngajar di tempat kami. Luar biasa kami malunya. Dan guru-guru, terutama guru-guru yang ada di Indonesia ini, sekarang ini sangat merasakan sekali, sedih sekali akibat rankingan apa itu, ada ranking atau nilai itu. Ini yang menyebabkan kami jatuh. Terus terang Pak, usia kami sudah usia tua-tua semua. Kalau dihadapkan dengan yang baru lulus, kami mungkin tidak kuat. Jadi pada kesempatan ini juga kami mewakili kawan-kawan yang Indonesia, kami tidak ada bahasa lain, kami minta kami diangkat full P3K full. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk waktu zuhur dan anggota Badan Aspirasi juga punya agenda rapat di komisinya masing-masing ya. Jadi ini terakhir ya, singkat, padat dan tidak mengulang apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Terima kasih. Terakhir hanya sedikit menambahkan, saya Heru Bamayuda bergabung di Aliansi R2R Indonesia. Sedikit menambahkan hanya beberapa kalimat yang jelas. Saya yakin dari Bapak, Ibu, semua pimpinan Dewan pasti punya keluarga yang sama-sama agar juga. Itu pasti mereka juga meminta status kita untuk menjadi ASN atau berpendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu dan Bapak. Dari Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, aspirasi Ibu dan Bapak tadi sudah kami dengar dan kami catat. Tentu di sini sudah ada anggota Badan Aspirasi yang hadir. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, pendalaman, tanggapan, saya persilakan. Pertama, ini sangat prihatin dengan apa yang sedang dialami oleh Bapak sekalian dalam jalan apa puluhan tahun
pimpinan mungkin melahirkan sekian banyak pejabat, tapi Bapak Ibu seperti hanya yang disampaikan tadi masih memiliki atau mengalami nasib yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang kedua, tentu apresiasi yang tingginya Bapak Ibu dalam melakukan proses dan sekaligus juga melakukan ikhtiar kepada badan yang kompeten DPR RI dalam hal itu PAM. Itu satu pengorbanan yang luar biasa, waktu, biaya, tenaga yang telah Bapak Ibu curahkan untuk mengumpulkan teman-teman Bapak Ibu dan seluruh perwakilan di Indonesia. Yang ketiga, ya kami di PAM dengan aspirasi masyarakat tentu sudah bisa memahami apa yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi, utamanya implikasi dari keluarnya keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2005 tentang P3K paruh waktu, ya itu tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya berharap agar P3K ini mendapatkan hak-hak yang layak ya sebagai pendidik yang sudah cukup lama mengabdikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tentu kami, saya pribadi bersama teman-teman di PAM ini setelah mendengarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan, memang mengkaji dan sebagaimana posisi di PAM ini akan tentu saja menyampaikan, melaporkan pimpinan hukum RT nanti kepada pimpinan Dewan untuk segera dilakukan langkah-langkah yang cepat sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tidak terlampau lama bisa mendapatkan apa yang Bapak Ibu sampaikan 5 atau 4 tuntutan tadi. Tentu saja tidak biasa salam pagi hari ini, siang hari ini, karena tentu posisi BAM ini telah mendengarkan, mengkaji, kemudian memberikan catatan-catatan, menyampaikan kepada pimpinan, lalu pimpinan nanti akan distribusikan apa-apa yang penting dari hasil diskusi kita ini kepada komisi-komisi yang terkait atau juga kepada mitra atau badan negara yang tentu saja terkait dengan Bapak Ibu sekalian sebagai guru. Saya kira demikian Ibu Ketua yang saya sampaikan. Sekali lagi sangat terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengabdikan pendidikan dalam waktu yang lama dengan penuh keikhlasan, dedikasi yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meluruskan pimpinan agar tidak menjadi satu hal yang framing yang luar biasa di luar. Kami ini aliansi honorer R2 R3 itu tidak berbicara guru Bapak. Kami berbicara seluruh honorer yang ada di Indonesia itu, entah itu teknis, kesehatan dan semuanya. Kalau Bapak lebih menekankan ke ini guru, khawatir teman-teman kecewa yang menunggu di luar. Terima kasih. Terima kasih atas koreksinya. Tadi banyak ilustrasi pendidikan sehingga saya akan terbawa dengan ilustrasi Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu. Ya mungkin yang masuk kebanyakan yang mewakili apa berlatar belakang pendidikan tadi ya. Tidak ya sebetulnya ya. 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 Dokter, bidang. Ya, ya. Terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Hafiz. Ya, iya Pak Andre. Ya, terima kasih Ketua kita aspirasi masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya terus terang tadi lagi memimpin rapat di Komisi 6, tapi saya diminta oleh pimpinan DPR untuk datang ke Badan Aspirasi Masyarakat untuk khusus menerima aspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang sudah tepat aspirasi ini sudah disampaikan ke Badan Aspirasi Masyarakat yang dipimpin oleh Bu Neti. Tentu kami akan segera follow up ini kepada pimpinan DPR sehingga kita bisa segera mengurai permasalahan dan juga bisa segera menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu sekalian yang sudah terkatut-katut selama ini. Saya tidak ingin banyak omong-omong, ya. Aspirasi Bapak dan Ibu sudah kita catat. Tadi pimpinan DPR juga sudah menyampaikan kepada saya, tolong diterima dan kita akan serius untuk mengurus permasalahan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengurai permasalahan ini.
baik dan bisa memenuhi aspirasi dari Bapak dan Ibu. Tapi memang saya agak kaget jumlahnya bro 1,72 juta. 7 juta, 1,7 juta. Ini honorer se-Indonesia. Bukan hanya guru, tapi gurunya bidan, teknik semua, medis semua ya, kesehatannya. Ya mudah-mudahan ini bisa kita urai. Bagi Pak Prabowo akan melakukan penghematan besar-besaran. Insya Allah kita doakan anggaran negara tersedia dan bisa mengeksekusi harapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andre dari Bu Ellen. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pimpinan yang kami hormati bersama dengan teman-teman anggota BAM, juga dari Aliansi Honorer Indonesia, sebagai keputusan ya dari tiap-tiap daerah yang ada di ruangan BAM ini. Pertama tentunya apresiasi yang tinggi kepada semua honorer, baik itu R2 maupun R3, yang kami melihat secara langsung ya di daerah bagaimana kerja-kerja dari para honorer ya, yang dalam tanda kutip bahwa honorer ini kadang melebihi dari ASN ya. Jadi mereka dikasih tanggung jawab yang mampu mereka lakukan, yang mungkin ya ada beberapa yang ASN tidak bisa, tapi honorer bisa lakukan itu, bisa menyelesaikan itu ya. Jadi itu sebabnya saya sangat mengapresiasi adik-adik semua, dan apa yang kami lihat selama ini bertahun-tahun masalah honorer yang seperti tidak ada finalnya ya, cuman menggantung. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya mengusulkan ya bersama dengan teman-teman semua, mengusulkan kepada pimpinan untuk dapat mendorong apa yang menjadi tuntutan dari Aliansi Honorer Indonesia untuk benar-benar dapat memperjuangkan hak mereka, mendapatkan formasi yang sesuai, dan juga tentunya akan diangkat menjadi honorer full, ya, honorer penuh. Karena mengingat bahwa jasa-jasa dari adik-adik honorer ini bukan main-main, ya. Karena honorer ini ada tentunya beberapa kategori yang berbeda. Ya, ada yang memang honorer tapi yang baru mengabdi setahun, 2 tahun, ya. Tapi yang sudah mengabdi seperti yang disampaikan tadi di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, ini tentunya bisa menjadi satu prioritas ya dari Kemenpen dalam hal ini. Tentunya yang paling punya kewenangan penuh adalah oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian yang full bagi honorer yang sudah mengabdi ya puluhan tahun di setiap daerahnya. Jadi ini yang menjadi pendorong bagi kami ya, untuk kiranya pimpinan dapat bersama-sama dengan kami anggota yang ada untuk menyampaikan kepada pimpinan DPR ya, sehingga rekomendasi yang akan dikeluarkan benar-benar akan berpihak kepada honorer yang sudah mengabdi cukup lama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Pak Obot,
ada yang disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Makasih pimpinan dan rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian dari aliansi honorer R2 dan R3 Indonesia. Tadi saya dengar gimana perjuangan dari rekan-rekan sekalian dari wilayah dari Aceh sana, kemudian dari Makassar, itu bukan perjuangan yang gampang. Jadi secara umum saya lihat memang dari awal persoalan satu persoalan seolah ada kasta. Padahal saya yakin pekerjaan tidak lebih berat, tapi disampaikan oleh Bu El tadi. Seolah ada kasta lebih tinggi dengan tanggung jawab yang berbeda. Ini sejak zaman SBY setahu saya persoalan ini tidak selesai-selesai. Zaman SBY guru honor dan yang lain-lain, kemudian zaman Pak Jokowi, dan mudah-mudahan dalam Pak Prabowo ini kerja keras kita bersama, izin pimpinan, apa yang harus kita lakukan, izin koordinasi dengan karena di bawah ini badan aspirasi ini kita tidak bisa memanggil kementerian atau yang lain-lain, dan kita koordinasi dengan komisi-komisi yang lain. Bang Andre tadi jelas sampaikan ada instruksi dari pimpinan dari DPR RI untuk menindaklanjuti persoalan ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berdoa. Ini perjuangan bersama itu tidak sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari meja pimpinan ada Bu Isyarika. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Serabut Cabang dan rekan-rekan dari Aliansi DPP 2 dan 3 se-Indonesia. Saya tentunya dan kami semua mendengar apa yang memang insya Allah akan kami perjuangkan bersama, berkoordinasi dengan pimpinan dan juga AKD terkait masalah apa yang diharapkan oleh rekan-rekan. Kalau kita bicara R2, R3 pastinya pendidikan, kesehatan, bidang-bidang teknis lainnya ya, karena ini berkaitan dengan semua bidang teknis yang ada di baik di dinas maupun sampai ke tingkat kecamatan, ada puskesmas, UPPD dan lain sebagainya. Dan saya juga di daerah berkomunikasi dengan teman-teman honorer dari R3 yang harapannya sama disampaikan oleh teman-teman DPP pada hari ini. Karena kita tahu bahwa keberadaan suatu kepemerintahan baik daerah, provinsi, dan pusat ini tidak terlepas dari kinerja teman-teman honorer semuanya. Bahkan kalau kita melihat sebenarnya walaupun paruh waktu 3 jam 4 jam, teknis di lapangan bisa 6 jam, bisa 8 jam ya, sesuai kebutuhan. Apalagi teman-teman yang memang beban kerjanya juga cukup banyak gitu loh. Sehingga tadi sesuai dengan masukan dari teman-teman, kami juga berkewajiban untuk menampung aspirasi dan menyampaikan kepada pimpinan terkait hal-hal yang diinginkan oleh teman-teman semuanya. Dan di lapangan juga saya melihat bahwa memang seolah-olah tidak ada keadilan. Teman-teman yang sudah berjuang, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ketika tes, ya mohon maaf, pasti kadang-kadang tidak bisa mengikuti dengan anak-anak yang nanti baru lulus, yang fresh graduate 1-2 tahun, dan lain sebagainya. Sehingga tentunya juga nanti mungkin juga izin pimpinan akan ada masukan terkait masalah pengkajian dari pengalaman bekerja. Karena menurut saya pengalaman bekerja juga harus menjadi salah satu tolak ukur parameter terkait masalah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Namun pastinya kami berada di sini pastinya siap menampung dan juga siap menyampaikan, dan insya Allah ini akan menjadi solusi yang terbaik di era kepemimpinan Bapak Presiden Pak Prabowo. Sesuai dengan tadi juga teman-teman bicara bahwa kami berada di sini untuk bisa menjadi panjang tanganan dari teman-teman atas aspirasi yang disampaikan tadi. Itu saja, mungkin tetap semangat ya untuk membangun negeri, jangan kendor ya, karena saya yakin tentunya kalau kita bicara bukan hanya masalah legitimasi saja, tapi pastinya segala sesuatu kebaikan yang kita berikan kepada bangsa dan negara pasti ini menjadi amaliah kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga bagi keluarga kita. Itu saja mungkin, terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Bu Selika dan juga Ibu Bapak yang sudah menyampaikan tanggapannya buat teman-teman DPP Aliansi Honorer RU dan R3 Indonesia. Di penghujung RDPU ini saya ingin menyampaikan beberapa poin ya yang sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak pimpinan dan anggota Badan Aspirasi, termasuk beberapa hal yang memang perlu terus dilakukan. Yang pertama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Faisal dan teman-teman yang katanya jumlahnya sampai belasan ribu ya, turun ya, dan datang dari berbagai daerah, Bang Andre. Iya, betul. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Ibu dan Bapak menyampaikan aspirasi ya ke Badan Aspirasi Masyarakat yang menjadi salah satu alat kelengkapan Dewan baru di DPR RI ini. Tentu sama dengan teman-teman yang lain, saya juga menyampaikan rasa prihatin dan juga empati atas apa yang Ibu Bapak rasakan selama ini. Karena sebetulnya Bang Andre dan juga teman-teman, di Komisi 9 juga kita pernah membentuk panja pengawasan tenaga honorer ya, P3K di bidang kesehatan. Ya, banyak sekali memang permasalahan yang disampaikan pada waktu itu. Ya, tentu saja sejalan dengan semangat teman-teman, pimpinan dan anggota Badan Aspirasi Masyarakat, nantinya akan membuat catatan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Kenapa? Karena saya yakin masalah honorer ini juga sudah banyak dibahas di Komisi 10 terkait pendidikan, kemudian juga di Komisi 9 terkait kesehatan, atau kemudian di Komisi 4 juga ada yang terkait dengan tenaga penyuluh ya di pertanian dan seterusnya. Dan bahkan di Komisi 2 yang memang banyak sekali kebijakan aturan yang terkait dengan honorer dibahas di sana, itu juga sudah banyak dilakukan. Nah, oleh karena itu beberapa poin yang ingin saya catat ya dari pertemuan ini, tentu kita akan menyampaikan pada pimpinan DPR RI untuk melakukan affirmative policy ya Bang Andre. Ada sebuah kebijakan afirmasi karena bagaimanapun kalau kita bicara R2 dan R3 ini ada pengalaman bekerja yang sudah puluhan tahun, ada masa pengabdian yang sudah membuahkan ya kerja-kerja pembangunan, dan termasuk bagi mereka boleh jadi anak-anak stunting Bang Obon, Pak Obon, itu juga ada di keluarga-keluarga mereka. Jadi satu sisi kita berbicara tentang stunting, boleh jadi apa yang menjadi masalah masyarakat itu juga menjadi masalah mereka. Oleh karena itu yang pertama, kita tentu akan membuat kajian, kemudian rekomendasi untuk pimpinan DPR RI. Mudah-mudahan ada kebijakan afirmatif yang akan dilakukan oleh pemerintah ya melalui suara yang diaplikasi oleh DPR RI. Tentu ini nggak selesai hari ini, Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena kami tidak punya kewenangan untuk memanggil mitra kerja, ya. Mitra Badan Aspirasi Masyarakat hanya unsur masyarakat termasuk Aliansi Honorer R2 R3 Indonesia. Jadi nanti kami akan menyampaikan catatan dan rekomendasi ini kepada pimpinan DPR RI agar diberikan perhatian kepada komisi yang terkait ya. Boleh jadi di sini ada komisi 2, komisi 4, komisi 6, komisi 9, komisi 10 juga ya. Itu semuanya terkait dengan permasalahan tenaga honorer ini ya. Yang kedua, tentu kita juga akan menyampaikan perlunya penyelarasan anggaran pusat dan daerah. Tadi juga sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan komitmennya ya melakukan efisiensi anggaran. Ya mudah-mudahan ini juga berdampak pada upaya dana alokasi umum yang nantinya diberi tanda ya, diberi di earmark ya, itu betul-betul untuk P3K ya, seperti itu. Dan yang juga tidak kalah penting adalah perbaikan sistem rekrutmen. Nampaknya ini juga menjadi catatan kita semua ya. Kalau kemudian harus bersaing dengan yang muda-muda, tadi Pak Faisal katakan
kita akan rontok ya di tengah jalan ya, padahal ada pengalaman pekerja yang luar biasa. Apalagi kalau bicara pengabdian P3K Pak Haris di daerah 3T ya, yang daerahnya Bu Saadia Uluputi itu di kepulauan harus naik apa boat ya, mungkin Bu Ellen juga tahu ya betapa perjuangan mereka. Dan terakhir tentu saja yang tidak kalah penting adalah jaminan keberlanjutan kerja ya bagi P3K yang ya seharusnya tidak ada unsur diskriminasi antara yang sudah lama mengabdi dengan yang baru yang lebih kompeten. Kenapa? Karena kita semua meyakini bahwa kerja-kerja yang dilakukan baik di tadi disebutkan oleh Dr. Selika ada di kantor kecamatan, di PLUD, di puskesmas, di sekolah, di berbagai kantor pemerintah, semuanya pasti memiliki peran dan juga signifikansi yang sama bagi kemajuan negara tercinta Indonesia. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Ibu dan Bapak sudah menyampaikan aspirasi. Sedikit saja Ibu. Ya, Mohon izin Ibu, mohon izin sedikit saja. Kami ini berada di sini ini mewakili teman-teman kami. Kami belum merasa mendapat jawaban dari ini semua. Kami ingin menitipkan pesan kepada Bapak Ade Rosyade sebagai mungkin salah satu yang dekat dengan Pak Presiden. Pak Presiden pernah berjanji dalam kampanyenya akan mensejahterakan honorer. Jadi kami di sini juga salah satunya melalui Bapak ini menyampaikan menagih janji Pak Presiden Prabowo tentang akan mensejahterakan honorer. Di sini kami ini honorer sudah menunggu Bapak. Kemudian kami juga menunggu kejelasan kapan Bapak di sini kami ini akan dia akan menjadi penuh waktu. Kalaupun harus ada pertemuan kembali, kami harus hadir menyampaikan langsung karena kami khawatir permasalahan-permasalahan yang ada di kami tidak tersampaikan dengan baik, Bu. Dan yang menjadi harapan-harapan dari teman-teman se-Indonesia ini tidak tersampaikan juga. Begitu. Jadi kami ini juga diombang-ambing, Ibu, aksi ini. Keluarlah surat bahwasanya RDP terjadi di tanggal 4. Setelah itu menjelang aksi damai kami, keluarlah surat bahwasanya RDP itu ditunda dengan alasan yang tidak jelas. Tidak ada alasannya sama sekali, hanya ditunda dengan waktu yang belum ditentukan. Teman-teman seluruh Indonesia ini sudah membeli tiket yang dari Aceh 5 juta PP, ada yang 8 juta. Ini honorer itu. Jadi kami tidak ingin berhenti di sini. Kami ingin memohon kepastian di sini. Jadi harapan kita Pak Presiden harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah. Kepres bahwasanya penyelesaian P3K R2 dan yang status R2 dan R3 itu harus diangkat menjadi penuh waktu. Kami sudah tidak menunggu lagi, tidak ingin menunggu lagi karena kami mulai dari setelah Pak SBY itu janji itu terus. Setelah mulai dari Presiden Pak SBY itu janji untuk honorer itu bahkan kami terkadang dieksploitasi demi kepentingan politik, Ibu. Nanti kalau kami ini terpilih akan kami angkat. Kami terkesan dieksploitasi gitu. Kami diambil untuk kepentingan saja. Itu cerita tangisan dari anak seorang honorer, Ibu, yang meminta keadilan di sini. Jadi kalau hanya kami ini diterima saja aspirasinya, kemudian kami ini tidak, kami ingin diagendakan yang pasti kapan kita bisa bertemu dalam forum yang lebih lekat dengan ada pemerintah, agar pemerintah bisa tahu bahwasanya kami ini menunggu kepastian itu, bukan hanya ditampung saja aspirasinya tanpa adanya eksekusi. Sekali lagi saya memohon ke Bapak Ade untuk Andre Rosid, mohon maaf, mohon izin, untuk bisa disampaikan langsung ke Pak Prabowo bahwasanya kesejahteraan honorer adalah menjadi janji politiknya juga. Dan kami masih ingat, karena ini belum 100 hari kerja Pak Prabowo, makanya kami ingat ini janjinya yaitu mensejahterakan honorer, kemudian harus ada kesejahteraan dari honorer, ditambah penghasilannya dan semacamnya. Kami belum itu, Pak, belum sampai ke situ. Anak-anak di sekolah makan bergizi, tapi orang tuanya tidak mampu membeli beras, Bapak.
anak-anak diberi susu, tapi orang tuanya harus bingung untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Saya rasa bukan itu yang kami inginkan. Bagaimana kesejahteraan itu bisa terwujud sehingga tidak perlu diberi makan gratis. Mungkin teman-teman honorer ini bisa memberikan nasi yang bergizi, makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Gak ribet-ribet bikin dapur, Bapak. Jadi saya harap kapan kami bisa bertemu lagi di dalam forum yang lebih lengkap sehingga kami bisa memastikan apa yang menjadi harapan kami bisa tersampaikan betul. Kami bukan tidak percaya kepada Bapak Ibu badan aspirasi ini. Tapi kalau ini tidak dieksekusi, kami bisa apa? Apa perlu kita mengadakan aksi yang lebih besar lagi? Mengorbankan keuangan kami, kemudian keluarga kami yang ditinggalkan. Kami ini mungkin ada teman-teman yang hutang ini untuk datang ke Jakarta ini, Pak. Karena tidak mahal, Pak. Tidak murah, Bapak, untuk datang ke Jakarta ini. Biaya hidup juga mahal. Saya berhari-hari di Jakarta untuk mempersiapkan ini. Begitu. Jadi kami berharap tadi juga ada kejadian keguguran. Perjalanan aksi di sini ada saudara kita keguguran sampai keguguran. Tapi mereka tetap semangat untuk menyampaikan aspirasinya. Seperti itu. Jadi tolong, berarti dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, berarti memang teman-teman ini menginginkan kejelasan, Bapak. Bukan hanya diterima saja aspirasinya, tanpa dengan adanya eksekusi. Gitu. Jadi kami ingin ditetapkan kapan kita bisa bertemu dengan pemerintah dan juga DPR yang berkaitan dengan ini. Kami minta itu. Kalau tidak ada itu, kami pastikan aksi ini tidak akan pulang dan kami bisa sampai besok akan mengadakan aksi kembali. Karena kami tidak menemukan kejelasan dan jawaban dari pertemuan ini. Terima kasih pimpinan. Masuk. Gini, maaf pimpinan, ini menambahkan apa yang ketua sampaikan. Betul, kita ini membawa masa yang banyak dari kedua masalah itu, tapi kita tidak mendapat kepastian. Mungkin yang lebih paham mungkin Bapak pimpinan sidang yang mengetahui jadwalnya kapan atau bagaimana. Karena kita harus memberikan bertanggung jawaban pada teman-teman yang di sana. Bagaimana kita harus memberikan jawaban. Sedangkan dari tanggapan Bapak, Ibu, mohon izin ya, yang hanya menampung dan nanti diajukan kepada pimpinan. Sedangkan konkret waktu pelaksanaannya kapan gitu. Meskipun kita bukan mendesak, tapi benar-benar kita harus memberikan jawaban kepada teman-teman di sana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf pimpinan izin ya. Kami memahami Pak, Bu, tapi kan ada mekanisme. Ya, tentu setelah ini kita segera lapor kepada pimpinan DPR bahwa ini aspirasinya seperti ini. Saya itu diutus oleh pimpinan DPR datang itu membuktikan bahwa pimpinan DPR serius untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tentu kita butuh waktu, ada mekanisme, ada pengaturan jadwal rapat. Tentu setelah ini Bu Neti akan berkirim surat ke pimpinan DPR segera. Ya, nanti pimpinan DPR itu akan mengarahkan komisi terkait agar bisa segera komisi terkait itu bisa mengundang pihak pemerintah. Aspirasi Bapak soal nanti kita audiensi dengan pemerintah dan komisi terkait tentu akan kita masukkan dalam usulan tadi. Ya, tolong Bapak pahami juga, ini ada aturan. Kita memahami Pak, ya, kami memahami. Ya. Kami nggak datang duduk dan diam. Kita memahami aspirasi Bapak ini. Saya merasakan betapa kesedihan dari Bapak ini sekalian. Untuk itu kita akan bekerja keras ya untuk memenuhi ekspektasi dan harapan Bapak Ibu sekalian. Berikan kami waktu. Bapak tidak usah demonstrasi lagi. Yang jelas Pak Mardika ini, Pak Faisal Mardika, kita akan undang balik. Ya. Jadwalnya nanti Bu Neti kasih kesempatan Bu Ketua bekerja sebentar, ya, melakukan koordinasi dan laporan, sehingga Badan Aspirasi Masyarakat bisa mengagendakan
kapan komisi terkait dan pemerintah bisa dialog dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tolong pahami sedikit. Ya, kami sudah paham kok. Ya, jadi kami pasti akan undang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bang Andre. Jadi Ibu Bapak, tadi saya bicara belum selesai sebetulnya. Saya sambil berkomunikasi dengan teman-teman di Komisi 2, ya, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, ya, untuk menanyakan kapan RDP itu dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait di Komisi 2 dan seterusnya. Kita semua sejalan, sepakat. Bahkan tadi saya sampaikan ya, bahwa di Komisi 9 kita sampai membentuk panja, ya. Jadi artinya sebetulnya semangatnya sama Ibu dan Bapak. Ya, jangan ragukan komitmen kami gitu. Jadi insya Allah kita coba untuk mengurai kembali ya di mana obesitas regulasi ini terjadi. Apa yang harus direvisi, apa yang harus dilakukan. Itu sekali lagi perlu waktu ya. Karena memang hari ini Badan Aspirasi Masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk memanggil mitra kerja, tentu kami akan sampaikan ke pimpinan DPR RI. Bahkan Bapak, kita semua bersyukur. Kenapa? Bang Andre, Pak Obon ini dari fraksi Gerindra, ya, fraksinya Pak Presiden Prabowo Subianto, gitu. Jadi artinya ada jaminan bahwa insya Allah kasus yang atau aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan ini akan mendapatkan notifikasi, ya, dari pimpinan DPR RI untuk bisa ditindaklanjuti, ya. Kenapa? Karena sebahagiannya pasti berproses di pemerintah, ya. DPR RI melakukan rapat, meninjau kembali aturannya, regulasinya, memanggil mitra kerja yang lain dan seterusnya. Itu perlu waktu seperti itu, ya. Jadi kalau orang Jawa bilang nggak sakit gitu ya Pak ya. Jadi perlu waktu. Yang berikan kami waktu untuk bisa membuat tadi catatan dan rekomendasi. Ya, kenapa? Karena pimpinan DPR RI juga perlu diupdate ya situasi ini seperti apa. Berapa banyak yang hadir pada unjuk rasa kali ini, seperti apa kegentingannya dan seterusnya. Itu perlu disampaikan. Ya, begitu ya Ibu dan Bapak ya. Insya Allah. Dan saya informasikan, saya ditelepon langsung oleh pimpinan DPR untuk hadir di ruang rapat ini. Itu menunjukkan bahwa pimpinan DPR sangat aware terhadap permasalahan Bapak dan Ibu. Saya lagi Komisi 6, lagi mimpin Komisi 6 menerima aspirasi pensiunan hukum aktif dan jiwasraya tadi. Tapi kalau ditelepon oleh pimpinan DPR, suruh pindah datang rapat ke Badan Aspirasi Masyarakat. Berarti menunjukkan apa? Bahwa pimpinan DPR serius ya terhadap permasalahan Bapak dan Ibu sekalian. Tadi saya ditelepon oleh Pak Dasko langsung, Ketua Harian Partai Gerindra, orang kepercayaan angkatan Presiden. Jadi berarti kan serius, ya. Izin Ibu terakhir Ibu, izin maaf. Terima kasih Pak Andre yang sudah memberikan kepercayaan penuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini di kepemimpinan dan juga semua yang disampaikan ke Bapak Presiden untuk lebih meyakinkan Bapak. Kami ini membawa 20.000 orang di bawah. Mereka nggak bakal pulang. Awal tidak ada perwakilan dari pimpinan untuk menyampaikan langsung. Kalau sekiranya Bang Andre mau dengan kerendahan hati, saya yakin Bang Andre lebih dekat dengan rakyat. Semuanya pimpinan lebih dekat dengan rakyat. Yuk sama-sama sampaikan ke kami agar kami lebih percaya dan bisa pulang dengan bahagia. Dan menunggu hasil dari jawaban ini, nanti kami menunggu undangan dari Komisi 2. Jujur Ibu, kami datang kemari ini dengan harapan besar, dengan cita-cita yang besar, agar kami di kampung itu bisa lebih bahagia menerima jawaban yang pasti dari Bapak Ibu di DPR ini. Ini Badan Aspirasi Masyarakat. Mudah-mudahan disampaikan ke pimpinan DPR, ke Komisi 2, dan tentunya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dan Bapak, kami semua menangkap ya, sebuah kegelisahan dan memahami suasana kebatinan Ibu dan Bapak. Namun
di sini Bang Andre juga punya keterbatasan. Beliau anggota Komisi 6 sehingga juga perlu waktu untuk bertemu kembali dengan pimpinan DPR ya, Bang Andre ya, untuk meminta diagendakannya rapat di Komisi 2 seperti itu. Jadi kalau saya boleh menjawab, nanti kalau terkait dengan Bang Andre turun menemui para peserta, Usulan saya, Bu, usul saya. Jadi sebagai ketua Badan Aspirasi Masyarakat, temui saja di pagar sebentar bahwa kita sudah menampung aspirasi teman-teman dan kita akan berjuang. Menurut saya sih supaya teman-teman juga bisa pulang dengan mudah. Iya. Justru saya mau menyampaikan Bang Andre karena alasan kesehatan nggak bisa langsung menemui, jadi Saya bisa dorong gitu. kami Oke, kalau gitu nanti setelah selesai kita tutup rapat ini, nanti kita bisa temui teman-teman seperti bawah. Tapi tentu saja yang tadi saya catat, insya Allah ini jadi beberapa informasi yang akan disampaikan ke pimpinan DPR. Sampai di situ ya, Ibu dan Bapak ya. Ya. Nah, demikian Ibu dan Bapak, para pimpinan dan juga anggota Badan Aspirasi Masyarakat, dan juga teman-teman aliansi honorer R2 R3 Indonesia yang sudah menyampaikan aspirasinya ke Badan Aspirasi Masyarakat. Nampaknya rapat dengan pendapat umum ini kita akhiri sampai di sini karena kita juga perlu melanjutkan aktivitas di komisi yang lain ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semua nanti bisa menerima penjelasan dari kami ya ke teman-teman yang ada di bawah, dan berikutnya juga akan mendapatkan informasi kapan rapat itu akan diselenggarakan di Komisi 2 ya, sehingga menjadi satu bentuk kepastian dari perjuangan Ibu dan Bapak. Insya Allah ya, kami semua ada di pihak Ibu dan Bapak yang akan terus menyuarakan ya hak-hak para honorer yang seharusnya diberikan oleh pemerintah dan dikawal oleh DPR. Itu saja ya. Dan mari sama-sama kita tutup rapat ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dan dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat ini saya tutup. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.